Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah Anda berkenan untuk menjadi informan wawancara dalam penelitian kami? Ya, saya berkenan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian kami. Sebelum memulai wawancara kali ini, saya ingin mengetahui beberapa data pribadi Anda. Bolehkah saya mengetahui nama Anda? Ya, nama saya Intan Nurmayunita, Berapa umur Anda sekarang? 20 tahun, Kegiatan atau pekerjaan sekarang apa? staff teller di salah satu bank swasta di Lampung, Alamat rumahnya di mana kalau boleh tahu? di Bandar Lampung. Baiklah, sekarang giliran saya yang memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia Putri, mahasiswi program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Jadi tujuan saya di sini melakukan wawancara itu untuk penelitian kami yang berjudul untuk mengetahui kebiasaan mencuci tangan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Mohon dijawab dengan jujur dan apa adanya. Baik. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Jadi yang pertama itu aktivitas apa saja yang Anda lakukan dalam seminggu terakhir ini? Ya, saya bekerja sebagai staff teller. Jadi yang saya lakukan adalah menerima setoran uang dari nasabah dan juga bertemu dengan nasabah, jadi berkontak langsung seperti itu. Itu dilakukan setiap hari atau hari tertentu saja? Ya, saya bekerja dari Senin sampai Jumat, dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Baik. Lalu yang berikutnya, apa kebiasaan yang sering Anda lakukan untuk menjaga personal hygiene di masa pandemi ini untuk mencegah COVID-19? Ya, saya mencuci tangan. Jadi, saya kan berhubungan dengan uang. Uang itu kan adalah benda yang dapat menyebarkan virus paling banyak. Jadi, setelah saya menerima uang setoran dari nasabah atau bertemu kontak langsung dengan nasabah, saya sempatkan untuk minimal pakai hand sanitizer ataupun cuci tangan. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, tujuan Anda mencuci tangan itu sebenarnya apa? Ya, mencuci tangan menurut saya adalah menjaga kebersihan tangan karena virus itu paling banyak ditularkan dari telapak tangan yang sering kita pegang, yang sering kita gunakan untuk memegang sesuatu. Jadi dengan cuci tangan minimal tangan kita bersih. Jadi kita kalau mau ngapa-ngapain itu tangan kita bersih, jadi kita nggak sungkan. Baik. Lalu bagaimana biasanya Anda mencuci tangan? Jadi di kantor itu disediakan wastafel. Wastafel ada di depan teras kantor, dan di kamar mandi disediakan wastafel. Wastafel otomatis maupun keran air biasa. Baik. Lalu biasanya Anda itu mencuci tangan kapan saja? Ya. Biasanya saya sempatkan jika nasabah itu tidak terlalu ramai, jadi setelah menerima uang ataupun menerima setoran, saya sempatkan untuk cuci tangan, kemudian sebelum makan, setelah sebelum memasuki toko atau pusat perbelanjaan, saya sempatkan untuk cuci tangan. Dan setelah buang air besar, setelah dari kamar mandi, pokoknya setelah melakukan hal-hal yang menurut saya itu dapat membawa virus, jadi saya cuci tangan. Lalu yang berikutnya itu biasanya Anda tuh mencuci tangan tuh di mana saja? Di tempat seperti apa? Seperti itu. Ya, kalau di kantor itu kan di depan kantor disediakan wastafel, jadi setelah itu saya mencuci tangan di situ, atau enggak di kamar mandi ada wastafel. Biasanya kalau di pusat perbelanjaan sebelum masuk kan sediakan wastafel, jadi saya sempatkan untuk cuci tangan sebelum masuk. Oke.
Lalu biasanya fasilitas apa saja yang ada di tempat Anda itu untuk biasanya mencuci tangan? Ya, ya kan wastafel otomatis, sabun cair dengan pakai pump itu, kemudian ada tisu yang bisa buat ngeringin. Jadi kan kalau pakai handuk itu bisa digunakan banyak orang, jadi itu kurang efisien atau kurang bersih kalau pakai handuk. Jadi disediakan tisu yang sekali pakai. Jadi bisa langsung dibuang. Jenis sabun apa yang biasanya digunakan saat mencuci tangan? Kan sabun cair. Ini sebut merek dari ini. Oh, boleh, boleh. Biar lebih jelas. Biasanya sih saya lihat itu sabun Lifebuoy, Dettol yang paling sering digunakan, dan Nuvo. Ya. Uh, Lalu biasanya berapa lama Anda mencuci tangan? Biasanya mencuci tangan itu kurang lebih 20 detik. Walaupun nggak ngitungin, tapi yang penting sela-sela jari, terus punggung tangan, telapak tangan, kuku-kuku itu dibersihkan. Oh, ya. Lalu ini pertanyaan yang hampir di ujung pertanyaannya. Jadi apakah Anda mengetahui pedoman 5 langkah cuci tangan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia? Ya, saya mengetahuinya. Apakah Jadi Anda mau melakukan? nyebut, ya, saya menerapkannya sehari-hari dan selama saya cuci tangan saya menerapkannya. Baiklah. Terima kasih atas waktunya. Apabila saya ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Ya, saya sudah. Mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah Anda berkenan untuk menjadi informan wawancara dalam penelitian kami? Ya, saya berkenan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian kami. Lalu sebelum memulai wawancara ini, saya ingin mengetahui beberapa data pribadi Anda. Boleh saya tahu siapa nama Anda? Nama saya Sri Suryani. Umurnya sekarang berapa? 19. Kegiatan sekarang? Sekarang saya sedang kuliah. Kalau boleh tahu kuliahnya di mana? Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung. Baiklah. Lalu alamat rumahnya di mana? Alamat saya di Jalan Nusa Indah 8, Gang Damai, Waidadi Baru, Sukarame, Bandar Lampung. Baiklah. Setelah mengetahui data pribadi Anda, saya akan memperkenalkan diri juga. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia Putri, mahasiswi program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Jadi di sini dalam wawancara kali ini tujuannya itu untuk mengetahui kebiasaan mencuci tangan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Anda. Jadi mohon dijawab dengan jujur dan apa adanya. Oke? Oke. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Aktivitas apa saja yang Anda lakukan dalam seminggu terakhir ini? Seminggu terakhir ini saya sedang suka olahraga ringan seperti jalan atau lari pagi di sekitaran rumah, namun tetap menggunakan protokol kesehatan seperti memakai masker. Bukan hanya itu, saya juga biasanya suka nonton drama atau membaca novel untuk mengurangi stres di kala pandemi seperti ini. Kalau boleh tahu, itu jalan paginya itu dilakukan setiap hari atau hanya hari-hari tertentu? Mungkin seminggu bisa 2 atau 3 kali, gitu, nggak nentu sih. Lalu biasanya aktivitas di luar rumahnya hanya jalan pagi atau kemana gitu? Kadang main sama temen, sesekali main sama temen atau pergi ke rumah nenek gitu. Oke.
Lalu pertanyaan berikutnya, apa kebiasaan yang Anda lakukan untuk menjaga personal hygiene di masa pandemi ini untuk mencegah penularan virus COVID-19? Yang pasti mencuci tangan ya. Saya setiap kebiasaan yang sering saya lakukan adalah mencuci tangan dengan sabun. Lalu sebenarnya tujuan Anda mencuci tangan itu apa? Sudah pasti tujuan dari mencuci tangan itu untuk membersihkan dan menjaga kebersihan agar tetap higienis. Lalu bagaimana caranya mencuci tangan? Biasanya saya mencuci tangan menggunakan air mengalir, sabun yang digosokkan di tangan. Biasanya sih lebih terkhusus untuk yang antibakteri. Gitu. Biasanya Anda mencuci tangan itu di waktu kapan saja? Biasanya saya mencuci tangan itu sebelum makan dan minum. Terus kadang juga setelah pulang dari berpergian saya pasti cuci tangan. Dan di saat saya menyentuh benda-benda yang mungkin dijangkau oleh banyak orang seperti gagang pintu, saya pasti cuci tangan setelahnya. Lalu biasanya Anda mencuci tangan tuh di mana? Di mana saja? Seperlunya sih, nggak harus di rumah. Biasanya saya kalau lagi pergi tempat temen atau tempat nenek, saya kalau perlu cuci tangan, saya cuci tangan. Dan itu juga biar lebih praktis, mungkin saya bawa hand sanitizer kayak gitu. Oke. Lalu fasilitas apa saja yang sering Anda gunakan saat mencuci tangan? Biasanya saya pakai gayung sih, gunain gayung buat nuangin airnya gitu. Lebih suka pakai gayung seringnya. Oke. Lalu jenis sabun apa yang Anda gunakan saat mencuci tangan? Saya lebih sering pakai yang batang karena mudah dicari kan di warung-warung. Terus tuh biasanya yang lebih khusus untuk membunuh kuman sama bakteri gitu kayak Dettol. Gitu. Saya sering pakai yang batangan. Berapa lama biasanya mencuci tangan? Secukupnya sih, nggak nentu gitu. Jadi kalau misalnya serasanya udah bersih tangannya ya udah gitu. Jadi mungkin kalau diperkirain nggak sampai 1 sampai 2 menit karena kan cuci tangan juga nggak kalau kecepatan atau kelamaan juga kan nggak bagus. Jadi secukupnya aja. Lalu apakah Anda mengetahui pedoman 5 langkah cuci tangan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia? Ya, saya tahu ada 5 kan. Yang pertama itu ada basahi seluruh tangan dengan air mengalir. Yang kedua itu ada gosok sabun di punggung dan sela-sela jari. Yang ketiga ada bersihkan bawah kuku. Yang keempat ada bersihkan tangan dengan air mengalir. Dan yang terakhir harus dikeringkan dengan handuk atau diangin-anginkan. Apakah Anda melakukan pedoman 5 langkah itu? Ya, saya melakukan karena pedoman itu kan dibuat untuk memaksimalkan kan. Jadi kalau pakai pedoman itu pasti cuci tangan lebih maksimal dan bersih. Oke, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Apakah ada yang ingin Anda sampaikan lagi? Mungkin sudah cukup itu saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, apakah Anda berkenan untuk menjadi informan wawancara dalam penelitian kami? Iya, boleh. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menjadi informan dalam penelitian kami. Sebelum memulai wawancara ini, saya ingin mengetahui beberapa data pribadi Anda. Boleh saya tahu siapa nama Anda? Oke, nama saya Rizky Hanafi Munazir. Berapa umur Anda sekarang? Umur 19 tahun. Kegiatan atau pekerjaan sekarang apa? Kuliah. Lalu alamat rumahnya di mana? Alamat rumah di Kedaton, Bandar Lampung. Oke. Terima kasih atas jawabannya tadi. Saya sekarang akan memperkenalkan diri juga. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia Putri.
mahasiswi program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Jadi di sini penelitian kami ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan mencuci tangan di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi saya sekarang akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Jadi mohon dijawab dengan jujur dan apa adanya saja. Oke. Ya. Pertanyaan yang pertama itu, aktivitas apa saja yang Anda lakukan dalam seminggu terakhir ini? Aktivitas seminggu terakhir itu kuliah daring, terus juga ada kerja kelompok. Itu Kerja kelompoknya offline. Kerja kelompoknya itu berapa kali dalam seminggu? 2 kali. Apakah ada kegiatan lain selain kerja kelompok, kegiatan di luar rumah? Nggak ada, cuman kerja kelompok. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, kebiasaan apa yang sering Anda lakukan untuk menjaga personal hygiene di masa pandemi ini untuk mencegah penularan COVID-19? Personal hygiene ya? Iya. Saya nyetok masker. Ya. Terus juga sebenarnya hand sanitizer nggak begitu banyak, cuman sempetin beli sih. Itu doang. Oke. Lalu kalau boleh saya tahu, biasanya kan mencuci tangan itu ada tujuannya tersendiri kan? Tujuan Anda mencuci tangan itu apa? Tujuannya yang pertama karena anjuran pemerintah, terus yang kedua adalah biar bersih. Oke. Lalu biasanya bagaimana Anda mencuci tangan? Dipraktekin atau gimana? Ya boleh kalau mau dipraktekin. Aduh, bentar cari kendaraan. Ya. Nah, jadi cuci tangan itu kayak gini, sela-sela jari. Ya. Kemudian ini yang sepengetahuan saya ya. Iya. Ya. Ibu jari, Ya. punggung tangan, udah. Oke. Lalu kapan saja biasanya Anda mencuci tangan? Biasanya habis dari luar gitu kan, dari luar rumah, terus sama mau makan, udah itu doang. Oke. Terus di mana saja Anda biasanya mencuci tangan? Di wastafel, terus juga pakai hand sanitizer biasanya, biar irit air. Fasilitas apa saja yang sering Anda gunakan saat mencuci tangan? Maksudnya kayak saya pakai apa gitu cuci tangan ya? Iya, iya benar. Biasanya sabun cair. Iya. Iya, terserah sabunnya untuk cuci tangan, sabun mandi, yang penting sabun sih kalau saya udah. Terus jenis sabun apa yang sering Anda gunakan saat mencuci tangan? Mereknya? Iya. Oke, sebut mereknya Dettol biasanya sih, atau Boy. Oke. Berapa lama biasanya kalau cuci tangan? Udah nyampe semenit. Ya, singkat aja ya. Terus, apakah Anda mengetahui pedoman 5 langkah cuci tangan yang dianjurkan oleh Kemenkes RI? Tahu. Dilakukan nggak pedoman 5 langkah itu? Sebenarnya tahu 5 langkah, cuman kadang yang teringat cuma yang tadi doang saya praktekin, itu doang. Iya. Oke, terima kasih atas semua jawabannya. Ya, saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Oke, apakah dari Anda ada yang ingin disampaikan lagi atau cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah meluangkan waktu sebagai informan dari penelitian kami. Sebelumnya, boleh saya tahu informasi pribadi Anda seperti nama, umur, alamat, dan pekerjaan. Boleh disebutkan? Iya, nama saya Nadia Permatasari, umur saya 19 tahun, pekerjaan sekarang saya mahasiswa, alamat saya di Jalan Hasanusi, Sukabangun, Palembang. Oke, baiklah. Perkenankan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurila Ariningrum, sebagai mahasiswa juga dari program studi. Jadi pada tujuan penelitian kami ini bertujuan untuk mengetahui kebiasaan cuci tangan pada remaja di masa pandemi ini. Terus kemudian untuk lebih jelasnya lagi, Anda boleh memberikan jawaban sejujur-jujurnya dan diharapkan bisa interaktif. Baiklah, kita mulai ya. Jadi, baiklah, langsung ke pertanyaan pertama ya. Jadi, dalam seminggu terakhir ini, aktivitas apa aja sih yang sudah Anda lakukan di seminggu terakhir ini? Karena saya seorang mahasiswa, jadi saya memiliki jadwal kuliah yang cukup padat, jadi saya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah saja untuk mengikuti kuliah secara daring. Mungkin saya selama seminggu ini baru keluar hari ini karena untuk menemani ibu saya menghadiri pernikahan anak temannya. Oh, jadi baru hari ini baru keluar rumah gitu ya? Oke. Terus kalau misalnya pas keluar rumah itu tuh kebiasaan apa sih yang sering dilakukan untuk menjaga personal hygiene Anda gitu? Kalau saya sendiri biasanya dari rumah itu selalu prepare hand sanitizer dalam tas, terus yang pastinya pakai masker. Terus kalau ada tempat wastafel yang disediain ketika di luar rumah itu tuh diusahain untuk terus cuci tangan atau gunain hand sanitizer yang disediain gitu. Terus untuk menjaga personal hygiene-nya ya jangan terlalu banyak interaksi sama orang ya, maksudnya kayak jangan terlalu dekat-dekat sama orang, terus jaga jarak istilahnya gitu. Ya, jaga jarak, terus nggak sembarangan untuk nyentuh-nyentuh tempat-tempat umum gitu, kayak tangga atau lebih berhati-hati gitu. Ya. Oke. Kemudian, tadi mencuci tangan ya, mau bahas tentang pencuci tangan nih. Untuk cuci tangan itu sendiri sih, tujuan Anda untuk mencuci tangan itu apa sih di masa pandemi ini gitu? Tujuan utamanya pasti menjaga personal hygiene tadi ya, terus menghindarin virus corona itu sendiri, terus ya pokoknya intinya menjaga kebersihan diri gitu. Oke. Terus kalau cuci tangan itu tuh biasanya kayak gimana? Apakah bagaimana biasanya mencuci tangan gitu? Jujur kalau saya sendiri itu biasanya mencoba untuk terus ngikutin langkah-langkah yang rekomendasikan gitu, yang sesuai prosedur untuk benar-benar bisa ngebersihin tangan kita dengan benar gitu. Kalau untuk prosedurnya itu sendiri biasanya ngikutin dari anjuran siapa? Apakah dari WHO atau dari Depkes? Iya, biasanya saya dari WHO sih ya, yang 6 langkah mencuci tangan yang direkomendasikan itu. Ya, baik. Kemudian kalau cuci tangan itu tuh biasanya kapan aja? Yang pasti walaupun saya makan biasanya pakai sendok, biasanya tetap harus cuci tangan, apalagi di masa kita kayak sekarang ini ya. Terus habis megang duit, karena ya uang itu benar-benar banyak ya bakteri dan kuman dan ya parasit yang kayak gitu. Terus kalau misalnya habis dari keluar rumah, entah dari manapun itu, misalnya kayak dari supermarket atau minimarket kan, jadi kita sering megang-megang barang-barang gitu kan, takutnya di situ ada kuman yang kita bawa masuk ke rumah, jadi biasanya untuk selalu cuci tangan gitu. Terus kapan lagi ya,
kan, oh ya, terus kalau misalnya mau megang muka gitu, misalnya mau skincarean gitu harus cuci tangan biar nggak nempelin kuman juga ke muka gitu kan, jadinya breakout dan semacamnya. Biasanya kalau misal cuci tangan itu biasanya di mana aja Anda melakukannya? Karena saya sering di rumah, jadi saya seringnya yang paling sering itu ya di wastafel rumah saya sendiri. Terus ya kalau misalnya di kamar mandi juga sering sih. Terus kalau misalnya di luar itu di tempat yang disediain gitu. Biasanya kalau misalnya kayak di rumah sakit itu kan waktu sebelum itu masuk ya, atau misalnya lagi ada keperluan untuk ke mall atau di mana, pasti di mana tempat cuci tangan di situ diusahain untuk selalu cuci tangan sebelum masuk dan ketika keluar juga kalau bisa. Baik. Terus untuk fasilitas yang Anda temukan, misalnya dari di rumah tadi, di wastafel tadi, atau mungkin di pas sebelum masuk rumah sakit tadi, itu tuh fasilitas apa aja sih yang bisa Anda temukan pas cuci tangan itu? Kalau di rumah saya sendiri, tentunya sabun cair ya, sabun cair. Terus kalau misalnya memang lagi nggak ada sabun cair ya sabun batangan gitu ya. Terus yang pasti air bersih. Terus mungkin kalau misalnya di luar itu mungkin ditambahin tisu kali ya, jadi biar nggak belacaran kemana-mana gitu. Terus pembuangannya juga biasanya udah diatur juga, jadi nggak becek kemana-mana. Biasanya juga kalau misalnya di luar kayak di mall misalnya gitu ya, ada yang untuk pengering tangan itu termasuk fasilitas yang dikasih juga. Baik. Tadi kan udah disebutin tuh jenis sabunnya tadi, yang paling sering digunakan itu sabun cair ya, sabun cair. Kalau nggak sabun cair, sabun padat gitu ya. Kemudian kalau untuk durasinya tuh berapa lama sih Anda cuci tangan itu? Kalau misalnya durasi rata-rata sekitar 50-60 detik lah. 50-60 detik. Oke. Nah, terus untuk sebelumnya tahu nggak sih apa itu? Apakah Anda mengetahui mengenai 5 langkah pedoman dari Depkes RI ini? Iya, saya sering baca itu dan udah berusaha juga untuk mengimplementasikannya di kehidupan saya. Jadi biasanya dari sosial media juga udah digembar-gemborkan kan. Benar. Jadi udah tertanam lah gitu gimana cara cuci tangannya benar. Jadi sering ya ngelakuin cuci tangan dengan ngikutin 5 langkah pedoman tadi gitu kan? Ya. Diusahain untuk selalu ngikutin prosedurnya gitu. Biar bisa kehindar dari virus yang ada gitu ya. Ya, benar. Udah terakhir, apakah ada yang pengen dipertegaskan kembali dari pernyataan yang sudah Anda berikan tadi? Atau kata-kata yang mungkin agak sedikit ingin Anda tambahkan mungkin dari pertanyaan yang sudah saya berikan? Udah cukup ya kali ya, udah cukup menjawab juga. Jadi saya rasa udah. Baik, terima kasih. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu Anda untuk menjadi informan dalam penelitian kami. Mungkin saya akan menghubungi Anda ketika ada jawaban Anda yang mungkin saya kurang mengerti. Boleh kan? Boleh. Oke. Baik, terima kasih ya. Dan maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih telah meluangkan waktunya sebagai informan dari penelitian kami. Jadi pada penelitian ini boleh perkenalkan diri terlebih dahulu? Boleh. Dari nama, kalau bisa sebutin nama, umur, tempat tinggal, sama pekerjaan. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Intan Indah Mawarni. Saya berumur 20 tahun. Pekerjaan sekarang masih jadi mahasiswi. Tinggal di Jalan Urip Sumoharjo di Sekojo.
Oke, baik. Jadi perkenalkan, nama saya Nurila Ariningrum dari mahasiswi dari program studi gizi. Jadi pada penelitian ini kami bertujuan untuk menganalisis perilaku kebiasaan cuci tangan pada remaja di masa pandemi ini. Oke, jadi baik. Jadi sebelumnya saya mau kasih tahu beberapa hal untuk wawancara ini akan ditanya beberapa pertanyaan, kira-kira sekitar 10 hingga 11 pertanyaan. Jadi baik, kita mulai ya. Pertanyaan pertama itu adalah selama pandemi ini aktivitas apa aja sih yang Anda lakukan gitu dalam seminggu terakhir ini mungkin? Kalau dalam seminggu terakhir ini sih lebih banyak di rumah ya, tapi kemarin tuh sempat sih jalan-jalan keluar sebentar. Tadi keluar ya, keluar jalan-jalan gitu. Iya. Kira-kira itu berapa dalam seminggu ini bisa berapa kali sih keluar rumah gitu? Sekitar 3 kali ya keluar rumah sore sih. Oke. Terus kalau misal pas keluar rumah itu tuh kan ini kan lagi masa pandemi nih. Kalau keluar rumah itu tuh untuk menjaga personal hygiene itu tuh ngapain sih untuk menjaga kebersihan diri gitu biar terhindar dari virus ini gitu? Oh, kalau tentang personal hygiene sih biasanya di tas tuh selalu bawa ini sih kayak hand sanitizer, tisu basah, terus tisu kering, terus juga masker cadangan gitu aja sih. Kalau misalnya kayak cuci tangan gitu, suka nggak ngelakuinnya? Kalau cuci tangan tergantung sama kayak toko yang ada tempat cuci tangannya gitu. Kalau misalnya ada untuk tempat cuci tangannya, ya cuci tangan gitu kalau misalnya sebelum masuk tokonya. Oke. Nah, kan sekarang suka cuci tangan tuh ya. Terus kalau tujuan untuk cuci tangan itu sendiri apa sih kalau yang kamu lakukan gitu? Kalau tujuan sih yang jelas ini sih untuk mencegah persebaran virus corona apalagi di masa pandemi ini. Terus juga biar ya untuk melindungi diri kita aja gitu supaya tangan kita bersih, steril gitu. Jadi untuk menjaga kebersihan gitu ya. Terus kalau misalnya cuci tangan sendiri itu tuh biasanya kayak gimana? Bagaimana biasanya mencuci tangan gitu? Cuci tangan biasanya sih pakai air mengalir, pakai sabun, terus tuh sekitar kayak kurang lebih 15-20 detik itu gosok-gosok tangan baru dibilas. Itu aja sih. Terus untuk kalau cuci tangan itu sendiri biasanya kapan aja? Cuci tangan kalau misalnya habis keluar dari toko tuh, habis pegang-pegang barang sebelum masuk toko, atau enggak ini sebelum mau makan, pasti cuci tangan dulu. Oke. Terus kalau misalnya cuci tangan itu juga biasanya di mana aja? Cuci tangan di mana aja? Oh, itu sama sih kayak tadi, kayak belum masuk toko di mana aja pokoknya cuci tangan. Kalau misalnya tangan kayak merasa kotor itu pasti cuci tangan. Sebelum masuk toko atau supermarket itu pasti cuci tangan sih. Ikutin aturan yang ada di sana. Oke. Nah, pas cuci tangan itu sendiri tuh fasilitas yang sering Anda lihat itu tuh apa? Fasilitas yang sering tersedia gitu. Ada air mengalir, sabun cair biasanya, sama ada tisu kering biasanya. Tisu kering. Oke. Tadi jenis sabun udah ya, jadi sabun paling yang sering dipakai itu sabun cair yang paling sering ditemui. Iya, sabun cair. Kemudian untuk durasinya biasanya kalau cuci tangan itu berapa lama? Durasinya mungkin sekitar 15-20 detik ya. Kalau misalnya kayak sudah ngerasa cukup bersih, sudah sih langsung dibilas. Kemudian kalau ini ya, tahu nggak tentang 5 langkah pedoman dari Kemenkes RI? Tahu sih, sempat pernah lihat gitu poster-posternya ada kayak di jalan atau di wastafel gitu. Ada, sempat tahu. Ada langkah-langkahnya ya gitu. Ya. Itu biasanya kalau ngeliat itu tuh suka ngikutin nggak cara gimana 5 langkah itu sendiri, kayak melakukannya anjuran itu nggak? Kadang kalau misalnya terlihat ngelakuin sih. Kalau misalnya terlihat ada posternya kayak gitu, ngikutin sih step-stepnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kadang ada di tempat yang nggak ada posternya itu ya langsung aja cuci tangan kayak gitu. Kita seadanya aja gitu ya. Oke, baik.
Mungkin ada kata-kata atau ada jawaban yang mungkin perlu dipertegas lagi dari pertanyaan yang sudah saya berikan? Saya rasa cukup ya udah. Baik, oke, baik. Sekali lagi terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi informan dari penelitian kami. Saya juga izin kalau misalnya nanti ada jawaban yang mungkin ketika saya analisis nanti ada yang kurang atau mungkin ada yang kurang jelas, boleh saya bertanya kepada Anda nanti? Oh, boleh banget. Oke, sekali lagi terima kasih ya udah meluangkan waktunya. Maaf kalau misalnya tadi ada kata-kata yang salah. Baik, sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi informan dari penelitian kami. Jadi, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu, Mbak? Boleh. Jadi, nama saya Khadijah Dinda Kamila. Umur saya 19 tahun. Saya mahasiswi dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Alamat? Terus, alamat saya berdomisili di Palembang. Oke, baik. Setelah Anda, saya juga berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nurila Ariningrum, mahasiswi di program studi gizi Universitas Sriwijaya. Jadi pada hari ini, pada kesempatan ini, kami akan melakukan suatu penelitian mengenai kebiasaan mencuci tangan dengan sabun di masa pandemi pada remaja. Dan Mbak salah satu informan kami. Gitu. Jadi teknisnya nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Anda. Tolong dijawab sejujur-jujurnya dan kalau bisa lebih interaktif antara kita berdua. Iya, baik. Oke, baik. Saya mulai pertanyaannya ya, Mbak. Iya, boleh, Mbak. Ya, jadi dari semingguan terakhir ini aktivitas apa aja sih yang sering dilakukan di masa pandemi ini? Atau bukan sering, atau semingguan ini aktivitas apa aja sih yang sering dilakukan gitu? Seminggu ini saya merasa lebih produktif ya, Mbak. Soalnya biasanya kalau minggu-minggu lalu itu saya cuma di rumah rebahan, terus ya kuliah daring kan. Kalau semingguan ini saya itu bersih-bersih kamar, bersih-bersih rumah, terus juga meet up sama teman, terus juga sempat belanja keluar sebentar. Jadi dari semingguan ini lebih sering berada di luar atau di dalam rumah? Masih lebih sering di rumah sih, tapi intensitasnya lebih kurang dibandingkan minggu-minggu yang lalu. Oke. Itu keluarnya sama kawan tuh bisa kemana sih? Apa nongkrong gitu ya? Kebetulan kemarin itu ke kafe. Oh, kafe. Oke. Terus kan tadi sering keluar ya, bukan sering keluar sih, tapi tadi kemarin keluar ketemu kawan gitu, ke kafe gitu. Itu kebiasaan yang paling sering Anda lakukan untuk menjaga personal hygiene Anda apa sih? Kan kita tahu nih ini lagi corona gitu kan, COVID gitu. Itu kebiasaan yang sering Anda lakukan untuk menjaga kebersihan Anda itu apa sih? Tentunya pakai masker ya, Mbak, setiap keluar rumah. Terus saya juga nggak lupa bawa hand sanitizer di dalam tas. Terus juga kalau misalnya dari luar rumah, saya pasti itu cuci tangan dulu sebelum masuk ke rumah. Terus setelah masuk ke rumah itu saya biasanya mandi. Biar lebih bersih gitu ya kalau lebih fresh, lebih bersih ya. Kan tadi cuci tangan tuh, itu tuh tujuan Anda melakukan cuci tangan itu tuh sendiri apa? Cuci tangan itu sendiri apa? Kalau saya ngerasa tangan saya itu udah agak lengket-lengket atau kurang nyaman, saya cuci tangan. Itu tuh saya ngerasa kalau habis cuci tangan tuh lebih bersih, lebih enak aja gitu ya, Mbak, lebih nyaman. Untuk memberi kenyamanan gitu ya. Terus bagaimana sih Anda biasanya mencuci tangan? Saya cuci tangan itu maksudnya bagaimana sih, Mbak?
Biasanya mencuci tangan. Iya, bagaimana biasanya Anda mencuci tangan gitu. Kayak secara garis besar tuh Anda cuci tangan tuh kayak gimana gitu. Apakah menggunakan air atau apa? Biasanya kan saya cuci tangan tuh di wastafel. Jadi ya menghidupkan air wastafel, terus pakai sabun. Saya pakai sabun cair. Terus tangan dicuci sampai ke punggung tangan keseluruhan, terus dilap pakai handuk atau lap kering. Oke. Nah, itu tuh biasanya mencuci tangan itu tuh saat kapan saja sih? Terutamanya itu sebelum saya makan, sesudah saya makan. Terus karena kebetulan di rumah banyak kucing, jadi cuci tangannya itu setelah main kucing. Lebih intens ya kalau ada kucing gitu. Iya, betul. Nah, itu nyuci tangan itu tuh biasanya di mana aja sih? Kalau misalnya saya malas ke kamar mandi, ya saya ke wastafel. Kalau misalnya ke kamar mandi, ya cuci tangan di kamar mandi. Kalau di luar, kalau misalnya lagi ke kafe kayak gitu tuh, cuci tangannya biasanya di mana? Ke WC, atau kalau udah ketemu WC, pakai hand sanitizer. Oke. Kan tadi cuci tangan tuh, itu tuh biasanya fasilitas apa aja sih yang sering digunakan atau biasanya sering ditemukan saat cuci tangan gitu? Air, sabun, kain. Air, sabun, kain ya jadi? Iya. Oh ya, kain itu sendiri untuk apa ya, Mbak? Mengeringkan tangan. Kalau misalnya juga nggak ada kain sih, biasanya dikibas-kibas sampai kering. Oke. Tadi jenis sabun tadi tuh paling sering digunakan tuh sabun cair ya, Mbak ya? Ya, betul. Oke. Terus biasanya tuh kalau cuci tangan itu bisa berapa lama sih? Kalau saya sih 10-15 detik. 10-15 detik. Terus kemudian apakah Anda mengetahui tentang pedoman 5 langkah dari Kementerian Kesehatan? Itu yang mengalirkan air, terus pakai sabun, mencuci punggung tangan. Oh, itu yang sering Anda temukan ya? Oke. Terus kan tadi kan melihat atau mengetahui pedoman 5 langkah itu ya, itu tuh sering Anda aplikasikan nggak sih dalam kehidupan sehari-hari saat mencuci tangan itu? Kalau saya pribadi sih, Mbak, kalau misalnya saya nggak buru-buru sih, saya praktekkan ya itu. Tapi kalau misalnya saya buru-buru. Oh, berarti tergantung tingkat kesibukan gitu ya, Mbak ya? Ya, betul. Oke. Baik, sekian pertanyaan yang sudah saya berikan. Terus kemudian dari jawaban yang telah Anda berikan, apakah ada jawaban yang ingin Anda tambahkan atau ada yang ingin pertegas kembali? Tidak, sepertinya cukup. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih ya Mbak sudah menjadi informan dari penelitian kami. Terus kemudian mohon maaf apabila saya ada salah kata atau salah perbuatan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya udah berkenan untuk menjadi informan pada penelitian hari ini. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya dahulu. Perkenalkan, nama saya Amalia Wardani dari Prodi Gizi 2019 Universitas Sriwijaya. Jika berkenan, saya ingin mengambil data Mbak dengan menyebutkan nama, umur, pekerjaan, dan alamat. Bisa disebutkan, Mbak? Oke, jadi nama saya Zahwananda Ardina, umur saya 19 tahun, pekerjaan mahasiswi yang lagi menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Alamat saya di Jalan Tangga Takar Pelaju di Kota Palembang. Tujuan pada penelitian ini
Kami ingin mengetahui kebiasaan Mbak dalam mencuci tangan pada remaja di masa pandemi COVID-19. Jadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak, diharapkan Mbak menjawab sejujur-jujurnya. Pertanyaan pertama, aktivitas apa saja yang Mbak lakukan dalam seminggu terakhir ini? Karena sekarang lagi pandemi, jadi di rumah aja, dan mungkin untuk tugas-tugas kuliah itu dikerjakan di rumah saja, walaupun ada yang tugas kelompok itu bisa dilakukan lewat Zoom dan juga lewat grup WhatsApp. Dan juga aktivitasnya kalau selain kuliah ya cuma bersantai di rumah dan bermain games di kala waktu yang senggang kayak gitu. Yang kedua, apa sih kebiasaan yang sering Mbak lakukan untuk menjaga personal hygiene di masa pandemi ini untuk mencegah COVID-19? Untuk itu, kalau misalkan aku keluar walaupun cuma sebentar, aku selalu cuci tangan dan terus menjaga kebersihan kayak gitu. Dan kalau misalkan setelah pergi-pergi, aku langsung mandi dan langsung baju pergi aku tuh langsung dipisahin dan langsung direndam kayak gitu. Oh, jadi pada saat Mbak udah melakukan nih apa yang sering yang harus dilakukan nih di masa pandemi ini. Nah, Mbak tahu nggak sih apa tujuan Anda dari mencuci tangan ini? Tujuannya sih untuk tetap ngejaga kebersihan dan terhindar dari penyakit aja kalau misalkan kita ada di luar-luar kayak gitu kan. Bagaimana Mbak untuk biasanya mencuci tangan itu bagaimana? Sesuai dengan WHO, jadi pencuci tangan itu kan ada tata caranya dan juga benar-benar harus mencuci bersih dengan baik itu dengan sabun cuci tangan ataupun ataupun hand sanitizer kalau misalkan kita lagi ada di luar kayak gitu. Kapan saja Anda biasanya mencuci tangan? Aku bakal selalu cuci tangan sebelum makan ataupun sesudah makan, dan kalau misalkan mau habis pulang dari luar kayak gitu langsung cuci tangan dan segera mandi kayak gitu langsung. Di mana aja sih Mbak biasanya mencuci tangan itu? Maksudnya gimana? Tempat yang Anda biasa cuci tangan gitu. Misalnya, ya begitu. Oh, tempat-tempat yang untuk cuci tangan biasanya di wastafel dan iya di wastafel atau enggak di kamar mandi kayak gitu. Terus pada saat mencuci tangan Anda melihat sih ada nggak fasilitas? Nah, fasilitas apa aja yang Anda sering gunakan pada saat mencuci tangan? Tentunya sabun untuk cuci tangan dan wastafelnya tuh yang nggak harus pegang kayak gitu. Kalau misalkan di mall-mall kan biasanya wastafelnya otomatis kayak gitu, jadi nggak perlu. Sama tisu. Jenis sabun apa yang sering Anda gunakan pada saat cuci tangan? Kalau di rumah tuh biasanya pakai Dettol sabun cuci tangan ya. Tapi kalau di mall kan kita nggak tahu ya. Terus biasanya berapa lama Anda mencuci tangan itu? Paling enggak 3 menit. Wow. Iya lama emang kalau cuci tangan. Apakah Anda ataukah Mbak tahu nggak sih atau mengetahui pedoman 5 langkah cuci tangan yang dianjurkan oleh Kemenkes Republik Indonesia? Sejauh ini sih belum tahu. Aku cuma taunya tentang tata cara cuci tangan aja gitu. Apakah Mbak melakukan pedoman 5 langkah cuci tangan yang dianjurkan oleh Kemenkes Republik Indonesia? Ya, saya melakukan. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya telah menjadi informan kami. Kami ucapkan dan saya terima kasih banyak untuk sudah menjadi informan kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak sudah menjadi informan kami dalam penelitian hari ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Amalia Wardani dari Prodi Gizi 2019, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Jika berkenan, saya ingin mengambil data Mbak dengan menyebutkan nama,
umur, pekerjaan, dan alamat. Oke, baik. Makasih Amalia atas kesempatannya pada hari ini. Nama saya Gati, biasa dipanggil Gati. Umur saya sekarang menginjak 19 tahun. Pekerjaan saya sekarang saya sedang menjadi mahasiswa di Institut Teknologi 10 November, jurusan DKV. Dan alamat itu di Jalan Tunggal, Palembang, Sumatera Selatan. Baik, pada tujuan penelitian hari ini adalah kami ingin mengetahui kebiasaan mencuci tangan pada remaja di masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak. Diharapkan Mbak menjawab sejujur-jujurnya dan apa adanya. Baik, kita mulai wawancaranya. Pertanyaan pertama, aktivitas apa saja yang Anda lakukan dalam seminggu terakhir ini? Kalau seminggu terakhir ini, saya kebanyakan di rumah aja. Kebetulan juga lagi libur kuliah, jadi jadwal itu nggak padat seperti biasanya. Jadi ya gitu aja sebenarnya. Sibuk dalam kegiatan berorganisasi sama persiapan kuliah untuk semester depan. Mungkin ada beberapa kali saya keluar itu ke tempat umum, misalnya kayak mall, rumah makan dan segala macam. Itu setelah ya mungkin hanya sesekali, setelah itu udah kebanyakan di rumah. Baik. Kedua, apa kebiasaan yang sering Mbak lakukan untuk menjaga personal hygiene di masa pandemi ini untuk mencegah COVID-19? Untuk personal hygiene aku sendiri, biasanya yang aku lakukan adalah cuci tangan. Tapi biasanya sih lebih menghindari menyentuh barang-barang yang cenderung dipakai oleh orang lain. Jadi lebih menghindari, setelah itu baru cuci tangan. Gitu. Selanjutnya, apa tujuan Anda dalam mencuci tangan? Tujuan aku untuk mencuci tangan ya tadi salah satu bentuk upaya aku untuk menjaga kehigienisan badan. Apalagi kan tangan itu merupakan anggota tubuh yang sering kali digunakan ya buat makan, buat kadang juga untuk muka dan hidung kayak gitu. Jadi tangan adalah yang paling terjaga nih. Bagaimana Anda biasanya mencuci tangan? Biasanya sih itu dimulai dari telapak tangan terus melambat ke ini yang di luar, bagian tangan yang di luar. Habis itu ke sela-sela jarinya, baru di sela-sela kuku. Baik. Kapan saja Anda biasanya mencuci tangan? Biasanya itu sebelum makan, setelah makan, sebelum tidur, sebelum mandi, sebelum masuk ke suatu tempat di tempat umum, dan juga setelah pulang dari tempat umum tersebut. Itu cuci tangan sih. Di mana saja Anda biasanya mencuci tangan? Paling banyak itu di rumah lah ya, yang pasti di tempat ramai kayak mall, di rumah makan itu juga sering. Pokoknya saya cenderung cuci tangan di tempat yang menyediakan wastafel gitu. Fasilitas apa saja yang sering Anda gunakan saat mencuci tangan? Saat mencuci tangan, fasilitas yang saya gunakan ya air, keran, dan sabun yang tersedia. Jenis sabun apa yang sering Mbak gunakan saat mencuci tangan? Kalau misalnya di rumah kan saya tahu ya sabun yang saya gunakan tuh sabun tangan. Tapi kalau misalnya di luar ya kurang tahu juga mungkin sabun apa. Tapi yang tersedia itu biasanya saya langsung pakai aja, nggak tahu gimana. Biasanya dalam bentuk sabun yang seperti apa? Mbak mengenai ya? Aku kurang tahu sih kalau misalnya pedoman yang dari Kemenkes, baru dengar juga apa itu pedoman cuci tangan dari Kemenkes. Tapi biasanya aku cuci tangan itu berdasarkan anjuran yang dikasih tahu di berita di TV yang muncul pada awal-awal COVID. Apakah Anda sering melakukan pedoman 5 langkah cuci tangan
yang dianjurkan oleh Kemenkes Republik Indonesia? Karena aku nggak tahu, jadi ya aku nggak pernah. Mungkin aku nggak pernah melakukannya gitu. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya, telah menyediakan waktunya untuk menjadi informan kami. Sebelum itu, apakah Mbak ada yang ingin mempertegas atau jawaban Mbak sebelumnya tadi? Untuk jawaban sebelumnya yang aku pengen pertegas sih mungkin kayak cuci tangan tuh penting ya untuk menjaga kehigienisan badan. Apalagi kalau misalnya kita lagi di tempat luar, itu kan rawan ya virus-virus corona. Jadi aku harap sih yang aku mau tekankan itu penting cuci tangan, apalagi di masa-masa sekarang ini. Itu aja sih mungkin Amalia. Baik, terima kasih. Sebelum itu, apakah Mbak berkenan jika saya ingin mempertanyakan kembali atau mempertegas jawaban Mbak sebelumnya? Oh ya, boleh, silakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak telah menyediakan waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbaknya sudah memberikan waktunya untuk menjadi informan pada penelitian kami hari ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Maulea Wardani dari Prodi Gizi 2019, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Jika berkenan, saya ingin mengambil data Mbak secara pribadi dengan menyebutkan nama, umur, pekerjaan, dan alamat. Jadi nama saya Riani Permata Sindra, umur saya 19 tahun. Saya saat ini seorang mahasiswi dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya Palembang, dan sekarang tinggal di Jalan MP Mangkunegaran, di Kenten, Palembang. Baik, pada tujuan penelitian kami adalah kami ingin mengetahui kebiasaan mencuci tangan pada remaja di masa pandemi COVID-19. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak. Diharapkan Mbak menjawab dengan sejujur-jujurnya dan apa adanya. Baik, kita mulai wawancaranya. Pertanyaan yang pertama, aktivitas apa saja yang Anda lakukan dalam seminggu terakhir ini? Jadi kalau dalam seminggu terakhir ini, aktivitas yang dilakukan, jujur ya, kita kan lagi kuliah, lagi daring juga, jadi kebanyakan ya di rumah, nggak kemana-mana. Kalau ada aktivitas, paling juga ya beres-beres, atau ya, kebanyakan sih emang kita ada beraktivitas di depan layar komputer atau gadget ya, nggak kemana-mana juga gitu. Jadi aktivitas seminggu terakhir ini kita tetap ada di rumah. Gitu. Kedua, apa kebiasaan yang sering Anda lakukan untuk menjaga personal hygiene di masa pandemi ini untuk mencegah COVID-19? Kalau personal hygiene yang jelas cuci tangan, terus ya pakai sabun sama air, terus juga kita kan lebih aware aja gitu kalau kemana keluar mau beli apa gitu, kalau bawa sanitizer terus pakai masker. Tuh. Yang ketiga, apa tujuan Anda mencuci tangan? Yes, kalau kita cuci tangan kan buat bersih ya. Kalau kita habis dari luar, kita habis ngapain gitu kan, ya harus cuci tangan gitu biar gak ada kumannya. Tuh. Yang keempat, bagaimana Anda biasanya untuk mencuci tangan? Gimana tuh, dipraktekin atau dijelasin nih? Dijelasin aja, Mbak. Ini berarti tata caranya dong ya? Iya nggak? Oke. Ya, ini kan ambil sabun, dibiasain dikit gitu. Terus kayak 5 kali gitu telapak tangan dulu, 5 kali. Terus punggung tangan, kiri kanan.
Habis itu sela-sela jari, terus buku-buku, terus di telapak tangan tuh kadang kukunya digosok-gosok juga, terus yang terakhir kita cuci jempol baru dicuci pakai air bersih itu. Kapan saja Anda biasanya mencuci tangan? Oh, kalau cuci tangan sih sering, apalagi kalau habis kayak pegang makanan, langsung cuci, nggak apa-apa bisa saya langsung cuci sih. Dari luar rumah cuci tangan. Jujur ya, kadang kalau habis pegang cuci sih, sering cuci tangan. Di mana saja Anda biasanya mencuci tangan? Di kamar mandi, di wastafel. Kalau misalnya lagi di luar, kan harus disediain tuh. Kalau bisa saya bisa mungkin cuci tangan dulu di situ daripada pakai sanitizer ya, agak kurang rasa bersih gitu kan. Kita cuci tangan. Di wastafel disediakan, kalau di rumah di kamar mandi gitu. Fasilitas apa saja yang sering Anda gunakan saat mencuci tangan? Wastafel. Ya. Baik. Jenis sabun apa yang sering Anda gunakan pada saat mencuci tangan? Jenis sabun tuh mereknya atau kayak bentuknya sabun. Oh. Kalau jenis sabun sih lebih nyaman pakai sabun cair ya, kan yang ditaruh yang disediakan juga. Kebanyakan saya sabun cair kan, jadi tangan pakai sabun cair gitu. Berapa lama Anda mencuci tangan? Berapa lama? Mungkin sekitar 2 menitan. 2 menit. Karena gosoknya lama gitu ya, harus bersih banget gitu. Baik. Apakah Anda mengetahui pedoman 5 langkah cuci tangan yang dianjurkan oleh Kemenkes Republik Indonesia? 5 pedoman cuci tangan. Ini deh, yang tata cara cuci tangan itu kan, ya, tahu. Apakah Anda melakukan pedoman 5 langkah cuci tangan yang dianjurkan oleh Kemenkes Republik Indonesia? Ya. Baik, terima kasih Mbak atas sudah menjawab pertanyaan dari kami. Apakah mempertegas atau menjelaskan kembali jawaban-jawaban Mbak sebelumnya? Gimana, maaf tadi putus-putus? Apakah Mbak ingin mempertegas jawaban atau menjelaskan kembali jawaban-jawaban Mbak sebelumnya? Karena agak lupa-lupa dikit ya, mau mempertegas beberapa garis besarnya aja. Jadi kan karena seminggu ini saya juga jarang keluar, tapi saya tetap mencuci tangan saya gitu. Dengan berpedoman kepada 5 tata cara cuci tangan ya dari Kemenkes tadi ya. Terus juga dengan media air dan sabun cair. Itu. Baik, terima kasih Mbak. Apakah Mbak bersedia memberikan waktunya apabila kami ingin mempertegas atau mempertanyakan kembali jawaban kepada Mbak? Ya, itu saja. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak. Saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Anda bersedia untuk menjadi informan wawancara dalam penelitian kami? Iya, saya bersedia. Baiklah, terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai hari ini. Lalu di sini saya mohon izin untuk merekam suara Anda agar nantinya saya tidak melewatkan satupun informasi atau misinformasi. Bolehkah saya melakukan perekaman suara Anda? Ya, boleh saja. Baiklah, jika Anda berkenan, saya ingin mengetahui terlebih dahulu beberapa data diri Anda sebelum wawancaranya dimulai. Boleh saya tahu siapa nama Anda? Nama saya Dia Andriani AMK. Umurnya sekarang berapa? 37 tahun.
Pekerjaan sekarang? Saya bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Boleh tahu alamat rumahnya? Jalan Putri Kembang Dadar, RT 53, RW 16, nomor 53, Bukit Lama, Palembang. Terima kasih atas jawabannya. Sekarang giliran saya yang memperkenalkan diri pada Anda. Perkenalkan, nama saya Anissa Aprilia Putri, mahasiswi Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Jadi di sini saya sedang melakukan sebuah penelitian yang dimana tujuan dari penelitian ini yaitu melihat serta mengetahui bagaimana perilaku kebiasaan mencuci tangan dengan sabun di masa pandemi COVID-19 ini. Baiklah, sekarang kita akan mulai wawancaranya. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Mohon dijawab dengan jujur dan apa adanya. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Aktivitas apa saja yang Anda lakukan dalam seminggu terakhir ini? Saya bekerja di Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Lalu yang kedua, apa kebiasaan yang sering Anda lakukan untuk menjaga personal hygiene di masa pandemi ini untuk mencegah COVID-19? Pertama, saya mencuci tangan. Kedua, saya menjaga jarak. Yang ketiga, saya memakai masker. Lalu, apa tujuan Anda mencuci tangan? Agar terhindar dari penyakit dan virus-virus yang sekarang sedang ada, Mbak. Oke, bagaimana Anda biasanya mencuci tangan? Saya biasanya mencuci tangan, memakai hand sanitizer dan sabun dengan air yang mengalir. Kapan saja Anda biasanya mencuci tangan? Setelah melakukan aktivitas, Mbak. Lalu di mana saja Anda biasanya mencuci tangan? Biasanya di kantor dan di rumah. Kemudian fasilitas apa saja yang sering Anda gunakan saat mencuci tangan? Biasanya saya menggunakan fasilitas dengan wastafel dan air yang mengalir. Lalu jenis sabun apa yang sering Anda gunakan saat mencuci tangan? Biasanya sabun cair, Mbak. Oke, berapa lama Anda mencuci tangan? Biasanya lebih kurang 15-30 detik. Lalu apakah Anda mengetahui pedoman 5 langkah cuci tangan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia? Oh iya, saya tahu. Yang pertama, telapak tangan. Kedua, punggung tangan. Yang ketiga, sela-sela jari. Yang keempat, jari-jari tangan. Dan yang terakhir, kuku tangan. Apakah Anda melakukan pedoman 5 langkah cuci tangan yang dianjurkan oleh Kemenkes RI? Oh iya, pasti itu, Mbak. Terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan dari saya. Apakah dari Anda ada yang ingin disampaikan lagi terkait pertanyaan dari saya? Ataupun mungkin Anda ingin menambahkan informasi seputar mencuci tangan di masa pandemi COVID-19 ini? Ya, sepertinya itu aja, Mbak. Udah cukup. Oke. Jadi apabila saya ingin menghubungi Anda lagi untuk menambah informasi atau memperjelas informasi dari Anda, apakah diperbolehkan? Oh, sangat boleh sekali, Mbak. Baiklah, terima kasih sekali lagi karena sudah menjadi informan wawancara dalam penelitian kami. Saya rasa cukup sampai di sini wawancaranya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih kembali.